Di sini saya akan membuat database dengan nama pemesanan Gojek. Selanjutnya kita membuat tabel dataset dengan create tabel penumpang dengan tipe data, ID penumpang, nama, nomor HP, alamat, dan seterusnya. Selanjutnya kita menemukan semua tabel beserta outputnya. Di sini kita udah menuliskan tipe data dan menampilkan tipe data yang kita udah tuliskan. Dan ini hasilnya, just C driver. Terus selanjutnya, di sini keempat mengisi tabel menggunakan insert. Insert ini apa ya, menuliskan tipe data beserta nama, nomor HP, alamat. Di sini saya udah menuliskan dua data. Gitu. Selanjutnya yang kelima, untuk menampilkan isi tabel menggunakan select ini untuk menampilkan data-data yang kita udah masukkan gitu. Dan ini hasilnya. Keenam, menampilkan isi tabel menggunakan order by, unit offset, where, dan like. Select kali from driver order by rating test. Ini untuk menampilkan tabel driver dan tabel rating yang digabungkan dalam satu gitu. Terus select kali from penumpang limit 3. Limit 3 ini kita mengambil di 3 ID-nya aja. Terus select kali from orders berharga total lebih besar dari 20.000. Di sini kita akan mencari harga total yang lebih besar dari 20.000 dan ini hasilnya. Terus untuk like ini, di sini kita mencari data pickup lokasi yang diawali jalan, berfungsi untuk menentukan order yang lokasi penyebutannya dimulai dari kata jalan, dan ini hasilnya. Terus selanjutnya di update penumpang, di sini kita akan mengubah apa ya, nama Rifali Abdullah jadi Aldi gitu, dan ini hasilnya. Terus selanjutnya di delete from penumpang ID penumpang sama dengan 9. Di sini kita akan mendelete yang di penumpangnya yang di nomor 9 gitu. Dan ini hasilnya. Selanjutnya di join ini untuk menampilkan data order lengkap dengan nama penumpang dan nomor driver. Ini hasilnya. Ini bertujuan untuk menampilkan informasi lengkap dari setiap transaksi order seperti siapa penumpangnya, siapa drivernya, lokasi penyebutan, tujuan, dan harga total. Terus untuk left join ini untuk menampilkan seluruh driver meskipun ada yang tidak pernah menerima order. Di sini digunakan karena kita ini di sini digunakan untuk memprioritaskan tabel driver yang memastikan semua driver muncul dalam hasil. Terus untuk right join ini untuk menampilkan seluruh drive order termasuk order tanpa driver dipakai karena kita ingin memastikan bahwa semua data yang ada di tabel order tetap ditampilkan meskipun order tersebut tidak ditampilkan driver yang terkait. Selanjutnya di subquery ini yang nomor 1 ini menampilkan driver dengan rating di atas rata-rata. Query ini digunakan untuk menampilkan driver yang memiliki rating lebih tinggi dibandingkan rata-rata rating semua driver gitu. Dan ini hasilnya. Terus yang kedua, menampilkan order yang memiliki total pemberian yang paling besar. Di sini query ini berfungsi untuk mencari transaksi pembayaran yang memiliki nilai terbesar. Dan ini hasilnya. Start prosedur. Yang pertama kita membuat prosedur membuat order baru. Di bagian MySQL-nya kita call dulu untuk prosedurnya membuat order baru dengan ID penumpangnya itu 2 di Jalan Mawar dan drop lokasinya di UAD Kampus 4 dengan jarak 2,2 km dengan harga 2.000 per kilometer. Order sudah berhasil dibuat. Cek di bagian from order. Setelah dibuat akan dengan ID penumpang 2 itu akan dengan status menunggu driver dan dimana ID driver itu masih 0. Nah, sekarang kita tambahkan call SP assign driver. Nah, kita akan tambahkan ID ordernya itu 10 dan kita pasang ID drivernya itu 1. Nah, nanti akan di ID order 10 ID drivernya itu 1 dan statusnya sedang berlangsung. Dan ini untuk prosedur menugaskan driver. Untuk query-nya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga itu prosedur selesai order. Ini contoh di MySQL-nya kita panggil dulu dengan call SP selesaikan order di ID order 10 dengan metode pembayarannya itu e-wallet di waktu tempuhnya itu 10 menit. Kita lihat di from order itu ID ordernya udah di 10, di drivernya 1 dan start sudah selesai. Nah, selanjutnya kita call start prosedur update rating driver. Kita ambil ID drivernya itu 1 dan total ratingnya itu 4. Di sini rating driver sudah diupdate. Di ID driver 1 rating sebelumnya itu 3,9, rating sekarangnya 3,9. Selanjutnya itu
prosedur membatalkan order. Untuk query-nya seperti ini, prosedur membatalkan order. Kita ambil ID ordernya itu 11 dengan alasan pembatalan yaitu salah alamat. Dan kita lihat di from orders-nya, di ID order 11 itu statusnya batal. Dan di log statusnya itu yang status lamanya itu sedang berlangsung, status barunya menjadi batal. Selanjutnya trigger untuk log status penumpang. Ini untuk sintak MySQL-nya, kita update order set status batal di where ID order 10, di mana ID order 10 itu sudah berstatus selesai. Nah, jika dijalankan from match itu 1 tetapi change-nya itu 0. Di MongoDB, kami menggunakan pendekatan referencing dan embedding. Untuk pendekatan referencing, kami gunakan di penumpang dan driver, karena data ini itu akan selalu dipakai untuk order-order yang lain. Lalu untuk embedding itu kami gunakan di detail order, log status, dan pembayaran, karena data ini itu hanya dipakai pada satu order atau jarang dipakai. Untuk operasi create, di sini saya coba insert satu data ke driver, satu data ke penumpang, dan satu data ke order. Yang pertama itu driver dengan nama Raja Putra Hendrian, penumpang dengan Muhammad Rivaldi, dan order dengan pick up lokasi Jalan Menjali dan drop off lokasi RS Sarjito. Untuk hasil insert-nya itu bisa dilihat di paling bawah. Ini ada Raja Putra Hendrian, di penumpang ada Muhammad Rivaldi, dan di order itu ya masuk ini Jalan Menjali dan RS Sarjito. Untuk operasi read di sini saya mencari driver dengan status aktif true, ratingnya di atas 4,8, menampilkan nama dan menampilkan rating. Di sini hasilnya itu ada Siti Nurhaliza, Dewi, Sari, sehingga Raja. Untuk operasi update, saya mengubah status aktif dari driver yang bernama Dodi Permana itu menjadi aktif. Yang sebelumnya itu adalah false atau tidak aktif. Di sini match count-nya itu 1, berarti berhasil diubah. Untuk operasi delete, di sini saya coba mendelete satu dokumen dengan ID-nya yang pertama itu 7 dan akhirnya 1. Ketika kita lihat di sini masih ada, ketika saya refresh itu akan hilang. Untuk agregasi di koleksi penumpang, itu saya menampilkan daftar penumpang yang aktif menggunakan layanan berdasarkan jumlah order yang pernah dilakukan. Untuk stage pertama itu ada lookup, yaitu menggabungkan data penumpang dengan koleksi order untuk mendapatkan riwayat pemesanan setiap penumpang. Lalu untuk stage kedua itu ada unwind, itu memecah riwayat order sehingga setiap order dapat diproses dan dihitung secara terpisah. Lalu untuk stage ketiga itu ada group, yaitu mengelompokkan kembali data berdasarkan penumpang dan menghitung jumlah total order yang pernah dilakukan. Yang terakhir itu ada stage 4 atau sort, mengurutkan penumpang berdasarkan jumlah order terbanyak untuk mengetahui penumpang yang paling aktif. Sehingga ketika kita run, hasil dari agregasi data akan seperti ini. Untuk agregasi di koleksi driver, saya menampilkan 5 daftar driver yang masih aktif, beserta informasi kendaraan dan dengan rating tertinggi. Untuk stage pertama, itu menyaring driver yang statusnya masih aktif atau true. Untuk stage kedua, itu project, hanya menampilkan nama, rating, kendaraan merek, dan kendaraan jenis, tanpa menampilkan ID. Untuk stage ketiga, ada sort, untuk mengurutkan driver berdasarkan rating tertinggi untuk memprioritaskan driver dengan kualitas terbaik. Lalu, untuk stage keempat, itu ada limit, untuk membatasi output hanya 5 driver saja. Sehingga ketika di run, itu akan menampilkan 5 driver dengan rating tertinggi dan statusnya masih aktif, beserta kendaraan. Untuk agregasi order, di sini menampilkan total pendapatan dan jumlah order yang diterima setiap driver berdasarkan data transaksi pada koleksi order. Untuk stage pertama, itu ada match, menyaring data order yang statusnya itu adalah selesai. Untuk yang stage kedua, ada group, itu mengelompokkan data berdasarkan driver ID untuk menghitung jumlah order serta total pendapatan yang diperoleh masing-masing driver. Lalu, stage ketiga itu ada sort, itu untuk mengurutkan hasil agregasi berdasarkan total pendapatan secara menurun, atau kita bisa menggunakan -1. Dan untuk stage keempat, itu menggunakan lookup, yaitu menggabungkan data dari koleksi driver untuk menampilkan informasi driver yang berkaitan dengan hasil agregasi. Dan ketika di run, akan menampilkan hasil seperti ini, yaitu total order, total pendapatan driver, beserta data drivernya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.